Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas sebuah pembahasan yang menerangkan tentang sejelek-jeleknya manusia di muka bumi ini. Di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwasanya syirarun nasi syirarul ulama'i fin nasi. Sejelek-jeleknya manusia itu adalah sejelek-jeleknya ulama di antara manusia. Li'annahum, karena mereka asu rabbahum an ilmin, karena mereka telah melakukan maksiat kepada Tuhannya dengan ilmunya. Jadi sejelek-jeleknya manusia di muka bumi ini adalah bukan orang yang tidak mempunyai ilmu kemudian bermaksiat kepada Allah. Bukan itu. Tapi adalah orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu lalu kemudian dia itu bermaksiat kepada Allah dengan ilmunya. Maka orang ini adalah orang yang dikatakan sejelek-jeleknya manusia daripada orang manusia di antara lainnya. Wal ma'siyatu ma'al ilmi akbahun minha ma'al jahli. Adapun orang yang alim bermaksiat kepada Allah dengan ilmunya itu lebih jelek daripada orang bodoh yang bermaksiat kepada Allah dengan kebodohannya. Sungguh perbedaan ini sangat amatlah jauh. Ketika orang bodoh melakukan kemaksiatan kepada Tuhannya itu sudah menjadi hal kebiasaan karena dia tidak tahu, belum tahu ilmunya. Berbeda dengan orang yang alim, orang yang tahu akan ilmunya, tahu halal, tahu hukumnya haram, tapi dia masih bermaksiat kepada Allah. Bahkan dia berani melakukan kemaksiatan tersebut dengan ilmunya. Maka itulah yang dikatakan sejelek-jeleknya manusia. Qala ba'dul hukama'i. Kemudian salah satu sebagian ahli hukum berpendapat, arba'atun qabihatun. Ada 4 golongan orang yang dikatakan jelek. Lakin arba'atun minha akbahun. Tetapi yang 4 ini lebih jelek lagi daripada 4 yang lainnya. Di antaranya yang pertama adalah ad-danbuh minasyababi qabihun. Yang pertama adalah dosa dari para pemuda itu dikatakan jelek. Wa minasyaikhi akbahun, dan lebih dikatakan jelek lagi ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Jadi dosa yang dilakukan oleh para pemuda itu dikatakan jelek. Tetapi ketika dosa itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, sudah berumur, maka itu yang lebih jelek daripada dosa yang dilakukan oleh para pemuda di masa kini. Itu nomor 1. Yang nomor 2, wal ishtighalu bid-dunya minal jahil qabihun. Ketika orang bodoh disibukkan oleh urusan dunia itu jelek sekali. Alangkah lebih jeleknya lagi ketika orang yang alim, orang yang berilmu disibukkan oleh urusan dunia, maka itu lebih jelek daripada orang yang bodoh disibukkan oleh urusan dunia. Nomor 2. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan. Barang siapa yang bertambah ilmunya
dan berkurang di dalam urusan dunianya, maka orang tersebut dikatakan orang yang zuhud. Tetapi apabila orang ini berkurang kedekatannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tiada lain akan semakin jauh dari Tuhan. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ulama Sufyan Ats-Tsauri berkata, man izdada 'abdan ilman fasdadat fid dunya rubatan illa izdada minallahi bu'dan. Seorang hamba yang berkurang ilmunya lalu kemudian bertambah di dalam urusan dunianya, semakin cinta kepada urusan dunianya, tiada lain maka semakin jauh dirinya dari Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, wattakasul fit ta'ati min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wat tulabati akbar. Seseorang hamba yang bodoh, malas, mempunyai sifat malas di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dikatakan jelek. Akan tetapi ketika orang yang mempunyai ilmu, al ulama atau santri, malas di dalam taat kepada Allah, maka itulah yang lebih berbahaya, itulah yang lebih jelek lagi. Yang terakhir adalah yang nomor 4, wattakabburu minal aghniyai qabihun. Orang miskin yang sombong itu adalah orang yang paling jelek daripada orang yang sombong tapi dia adalah orang yang kaya. Wa qala Hamdun al-Qassar man donna an nafsahu khairum min nafsin fir'aun. Kemudian ulama Hamdun berpendapat, barang siapa yang menyangka dirinya itu lebih baik daripada orang lain, maka tidak ada bedanya dirinya dengan Fir'aun. Faqad adharal kubar. Maka orang tersebut jelas-jelas mengaku dirinya melakukan perbuatan yang sombong.